Taeyong memakaikan mental warna coklat kepada istrinya, lalu dia memakaikan sepasang boot berwarna senada di kaki istrinya. Sekarang sudah masuk musim dingin dan mereka harus memakai pakaian tebal dan hangat. Taeyong juga memakai mental warna hitam legam dengan boots berwarna sama. Sekarang pukul 9, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Yen. Taeyong sudah menghubungi Jin untuk memberitahu jika dia tidak bekerja hari ini. Taeyong berjongkok ke depan Yen, menunggu Yen naik ke atas punggungnya. Lagi-lagi Yen ingin digendong dan dia ingin naik bus, membuat Taeyong harus berjalan dari sini untuk mencapai halte bus terdekat. Apapun demi istrinya akan Taeyong lakukan. Yen berada dengan nyaman di punggung Taeyong, sedangkan Taeyong menyelipkan tangannya di bawah tubuh Yen untuk menopang tubuh istrinya. Dia berdiri dan melangkah, biarlah penghuni orang-orang melihat mereka aneh. Apa pedulinya? Bahkan orang-orang itu terang-terangan menatap aneh keduanya. Sekali lagi, apa pedulinya? Ini sangat menyenangkan. Kamu membuat monster dalam tubuhku ingin menyerangmu, ucap Taeyong senang. Yen mengacuhkan kata suaminya. Dia terus menghirup feromon suaminya yang sudah bagai candu. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan Jin Hyun dan Bom menikah? Si ikan busuk ini sombong sekali, tidak mau memberitahuku, cibir Taeyong. Bulan depan, karena Bom mendapat izin hanya bulan depan, jadi harus dipercepat. Jin Opa kan ingin berbulan madu ke Italia, jawab Yen. Taeyong tertawa mendengar ucapan terakhir yang keluar dari bibir istrinya itu. Siapa yang menyangka Yen mulai tertular sifat setannya mengejek orang. Oh, kita belum berbulan madu kan? Taeyong bisa merasakan hembusan kuat di lehernya itu karena kau mengambiliku terlebih dahulu, jawab Yen malas. Jadi kau menyesal sudah mengandung aku? Yen mengerutkan pelukannya di leher pria itu lalu membuskan nafasnya di sekitar tenggok suaminya, kemudian berbisik dengan pelan. Sudah aku bilang bisa tidak ada dalam kamusku jika itu berhubungan dengan pria tampanku, ucap Yen. Taeyong terkejut lalu mendengus. Ya ampun, si ikan busuk itu sudah selalu akut mengajarimu kata-kata gombal seperti itu. Kini Yen tertawa. Lalu otak Taeyong menyimpan sebaris kalimat dia berucap dengan dalam dan lembut, membuat Yen kembali berdesir dan wajahnya memerah. Sojan sedang terduduk di ruangannya bersama Pak Bom di hadapannya. Mau tak mau dia harus membahas masalah pernikahannya yang dipercepat di kantor. Saat jam kerja, sulit sekali mencari waktu luang untuk mendiskusikan dengan Bom karena dirinya ataupun Bom sama-sama sibuk. Untung saja Bom mendapat waktu hari ini. Bom sedang membolak-balikan ke halaman katalog berisi gambar gaun pernikahan. Tak ada yang sesuai dengan seleranya. Dia mendengus kesal. Bagaimana kalau pernikahan kita seperti Yen dan Taeyong apa saja? Ucap Bom frustasi sedikit. Kesamaannya dengan Yen adalah mereka tidak mau repot mengurusi hal remeh untuk sebuah pesta. Sojan melalakan mata kaget. Hanya di catatan sipil yang benar saja, ujar Jin tak terima. Dia bahkan Taeyong terlalu menyukai hal yang sangat sederhana. Pernikahan ini sekali seumur hidup. Segala sesuatunya harus berlangsung mengesankan. Oh baiklah, beruntung mendapat suami tidak suka repot seperti Taeyong karena Sojan tipe pria yang suka repot bahkan untuk hal sederhana. Oke, pernikahan bukan hal sederhana, lalu kenapa harus dibuat rumit? Demi Tuhan, bumi ini adalah pernikahan kita, tidak bisakah kita mengurusnya bersama-sama? Artinya cinta sabar. Suaranya sudah naik satu oktav sensitif jika menyangkut pernikahan. Kenapa dia tidak sejalan? Bom menatap tajam Jin. Dia bangkit dari duduknya, mengambil tasnya di meja kerja itu. Kepalanya sudah cukup panas dengan segala hal remeh tentang pernikahan, ditambah lagi Jin yang terus merecokinya mengenai ini dan itu. Kalau begitu nikahi saja wanita lain, bukankah banyak wanita yang ingin mendampingimu? Pria yang tampan dan kaya raya, ucap Bom berbalik, melangkah dengan kesal. Belum juga dia mencapai pintu, suara rendah dan
Sendu hujan masuk di telinganya, membuatnya menekan segala emosinya untuk tetap bersama. I don't want someone who think I'm perfect. I want someone who know I'm not but love me anyway. It's you. Chen melangkah mendekati bom. Kita akan menikah sesuai keinginanmu, ucapnya pelan. Bodo amat dengan pesta pernikahan yang mengesankan dirinya hanya membutuhkan Pak Bom, seorang gadisnya sudah dia pilih untuk menggantungkan hidupnya. Chen membalikkan tubuh Bom, memegang kedua sisi bahunya untuk sedikit dan mendaratkan di gadis pilihan hatinya. Taeyong dari Ian was-was sekali mereka duduk di depan seorang dokter mesin cantik yang sedang sibuk menulis resep vitamin dan suplemen yang harus diminum Yen selama masa kehamilannya. Taeyong tahu sejak tadi istrinya sedang menahan kesal. Awalnya mereka datang dengan wajah sumringah dan siapa sangka dokter yang meriksa kandungan Yen adalah mantan kekasih Taeyong. Yennya juga bingung dengan sikap dokter kandungannya. Terlihat girang bertemu Taeyong pun bertanya pada pria itu siapa dia sebenarnya, dan Taeyong harus jujur kan. Dia mengatakan jika dokter Sojohyun itu adalah mantan pacarnya dulu waktu masih berkuliah. Dan yang membuat Taeyong kesal adalah wanita itu terang-terangan mengatakan di depan istri tercintanya kalau dia masih menyukai Taeyong. Wanita itu dokter, kenapa terlihat sangat murahan, ingin membuat dia dan Ian perang dingin. Jadi kalian menikah hanya di catatan sipil, ujar Sohyun terkejut. Yang dibuat-buat yang tidak bodoh untuk mengetahui apa yang akan para dokter muda itu masih menginginkan. Karena tidak mendapat respon dari sepasang suami istri yang duduk di depannya dengan wajah datar itu, Sojohyun kembali bersuara terlalu manis dan mendayu-dayu sehingga terkesan sedikit janggal. Jika aku yang menikah dengannya, aku tidak akan bersedia hanya menikah di catatan sipil. Terlalu sederhana, apalagi untuk ukuran direktur muda. Ia menghafal kedua tangannya dokter ini cerewet sekali. Kalau itu, Taeyong harus bersyukur dia menikahi aku, bukan dirimu. Aku tidak materialistis, ujar Ian mengibarkan bendera perang. Taeyong menoleh ke arah istrinya, menatap takjub istrinya itu. Wow, istrinya sangat keren dan mengagumkan kan. Dia menatap penuh kemenangan ke arah Sojohyun yang sedang menahan kesal. Tahu rasa siapa suruh memancing emosi istrinya. Istrinya ini manis, tapi kalau sudah kesal, Taeyong bahkan akan kalah juga mendebat. Kau sudah menulis resepnya kan, ini berikan padaku, ucap Ian lagi, melupakan sikap sopannya pada wanita di hadapannya. Siapa yang ingin berbasa-basi dengan wanita yang sudah menggoda suamimu di hadapanmu langsung? Ia langsung keluar saat itulah mendapatkan resep dan amplop coklat berisi whisky kandungannya. Lupakan sopan santun untuk sekedar membongkok. Dia muak berada di dekat mantan kekasih suaminya. Ian bersumpah akan mengganti dokter kandungannya. Ini salah bom yang merekomendasikan dokter kandungan untuknya. Dia harus mengomel di bom nanti. Taeyong langsung mengejar istrinya dan mengabaikan Sojohyun. Siapa yang peduli? Tentu saja dia lebih peduli terhadap istrinya. Taeyong sudah berjalan bersebelahan dengan Ian, tapi istrinya itu terus saja melangkah dan tidak mempedulikannya. Astaga, Ian belum pernah seperti ini sebelumnya dan Taeyong bingung harus melakukan apa. Kau jangan kemana setelah ini, sayang, tanya Taeyong membuat selamat mungkin. Ian menarik Taeyong sekilas. Suaminya bodoh atau idiot sih? Dia menatap tidak percaya dengannya. Terus saja di depannya dia dan Ian pergi ke sebuah toko es krim dekat sebuah pedestrian. Istrinya memesan berbagai rasa es krim saja di atas meja, sekitar 20 macam aneka es krim dengan berwarna-warni. Taeyong mengangkat wajahnya menatap Ian. Sayang, kau yakin kita menghabiskannya? Tanya Taeyong tidak percaya dengan ukuran istrinya yang bertubuh mungil. Tidak mungkin kan semua krim ini tertampung dalam perutnya. Lalu untuk apa kau memesan es krim sebanyak ini jika kau tidak bisa menghabiskannya? Tanya Taeyong frustasi, berusaha meredam rasa kesalnya. Tenang Kim, Taeyong istrimu sedang hamil dan itulah mengapa dia menjadi lebih menyebalkan, hiburnya dalam hati.
Ian menatap Taeyong misterius tersenyum separuh. Yang dia pelajari dari suaminya itu, itulah gunamu suamiku sayang, kau yang akan menghabiskannya, ucap Ian penuh kemenangan. Dia sedang marah dengan Taeyong dan dia ingin melihat Taeyong memakan es krim yang banyak sebagai sarana balas dendam. Taeyong merelakan matanya. Apa harus menghabiskan es krim sebanyak ini? Dia langsung memasang wajah mendengus berharap. Ian menarik ucapannya. Ayolah sayang, kau tahu sendiri. Ia menatap Taeyong tajam. Ini keinginan anakmu, habiskan saja, kau akan memiliki andil besar menahan benih di rahimku, ucap Ian sedikit sadis di telinga. Taeyong istrinya itu bahkan menyebut nama lengkapnya. Cukup sudah, dia tahu Ian sedang benar-benar marah. Tapi Taeyong belum menyelesaikan protesnya. Ian sudah memotongnya dengan serangkaian kata yang membuat Taeyong bergidik ngeri. Habiskan atau aku akan pergi dari hidupmu. Habiskan atau aku akan pergi dari hidupmu. Terdengar sangat mengerikan dan mengapa dia kembali teringat ucapan Soojin kemarin siang. Taeyong menggelengkan kepalanya kemudian menatap pasrah sama es krim di depannya dan mulai memakannya. Ini baru es krim ketiga yang Taeyong makan. Sebenarnya dia juga tidak tega melihat wajah Taeyong yang memelas dan mengeringis itu. Ian tahu Taeyong tak menyukai es krim, tapi ini kan keinginan bayinya. Ya sudah, hentikan, ujar Ian, tapi Taeyong tidak mendengarkannya. Suaminya itu malah terus saja memakan es krim rasa stroberi. Saya hentikan, ucap Ian lagi, kini jauh lebih lembut dari sebelumnya. Taeyong pun langsung meletakkan gelas besar berisi es krim itu di meja dan menatap Ian dengan wajah berbinar membuat Ian ingin tertawa saja. Ian, kau tidak marah padaku lagi? Tanya Taeyong tersenyum. Ian pun menggeleng singkat, hanya sedikit kesal dengan mantan kekasihmu itu. Terang-terangan sekali menggoda suamiku, ujar Ian kesal. Bibirnya mengerucut, membuat wajahnya terlihat semakin menggemaskan. Taeyong mencubit kedua pipi Ian gemas. Aiko, istriku menggemaskan sekali. Kau tahu dia adalah wanita bodoh yang meninggalkan pria sempurna sepertiku demi lelaki yang bahkan tidak ada apa-apanya. Ian menyipitkan matanya. Ya, dan aku terlalu bodoh dengan terus berada di sisimu, ucapnya pelan, hanya bercanda. Taeyong memajukan wajahnya mendekati Ian. Tubuhnya yang duduk diangkat sedikit agar wajahnya dapat menyentuh wajah Ian. Dia menggesek-gesekkan hidungnya untuk saja toko es krim ini sedang pengunjung, sehingga yang melihat mereka hanya lelaki tua pemilik toko dan gadis usia awal 20 tahun. Kalau begitu tetaplah menjadi Shin Ian yang bodoh yang melengkapi hidup si jenius Kim Taeyong. Dan Taeyong sudah lama sekali mengatakan ini karena detik selanjutnya Ian sudah menyemburkan salivanya ke wajah tampan Taeyong, lalu bangkit berdiri berlari kecil keluar ke Taeyong meninggalkan Taeyong sibuk membersihkan wajahnya. Oh baiklah, kakek tua dan gadis itu sekarang menertawainya. Jadi gadis itu sedang ambil orang yang ditanya, mengangguk singkat, kembali fokus ke jalanan ibu kota yang padat. Dia melirik lewat kaca spion mobil seorang yang duduk di bangku penumpang di belakang. Semoga ada kenyataan jika gadis itu sedang mengandung membuatnya merubah pikiran gilanya. Mungkin aku akan membiarkan gadis itu sedikit bersenang-senang dengan kehamilannya dan berada di samping putraku hanya sebentar. Asisten Lee salah kalau pikir juga atas saja itu akan luluh. Tidak, Kim Yong-hwan tidak akan bisa tersentuh meskipun yang dikandung gadis itu adalah calon cucunya sendiri. Pria tua yang terlalu dan asisten Lee yakin jika laki tua itu sedang mencari celah untuk menghancurkan kebersamaan Taeyong dan Ian. Dia dan Jin harus bertindak lebih cepat. Taeyong melindungi Ian yang sedang sibuk membaca buku paramedis bersampul merah hati. Ian mendengus kasar menutup bukunya dan menaruhnya di nakas. Ya ampun opa, usia janin anakmu baru 7 minggu dan kau ingin menyerangku, kau ingin membunuh anakmu, ucap Ian malas. Tidak bisakah si pria ini menahan setidaknya hingga kandungannya berusia 4 bulan, usia aman untuk melakukan. Taeyong datangnya penalti. Pemanasan saja ya, ucapnya manja. Apaan pemanasan, kau pikir kita sedang olahraga, ucap Ian sebal. Hanya pemanasan saya tidak sampai ke olahraga inti, gumam Taeyong lagi masih dengan nada manja. Baiklah, sebagai istri yang baik ya, Ian harus melayani suaminya. Ian hendak selalu mengangguk malas membuat Taeyong tersenyum manis yang melambangkan kemenangan dan memulai melakukan kegiatan kesukaannya yang selalu dimulai dengan aku
Apakah bisa membantu menyingkirkannya? Pria yang duduk tenang di singgasananya itu tersenyum kejam meremehkan membantunya. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, apalagi bantuan seorang penjara tulung seperti orang di hadapannya ini. Tidak tahu malu, sudah berani mendatanginya hanya untuk mengatakan hal yang tidak berguna seperti itu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, silakan angkat kaki dari ruanganku, ucapnya dingin. Orang yang duduk di depannya bangkit dari duduknya dengan kasar, tangannya menunjuk-nunjuk orang sombong di hadapannya. Ingat ucapanku, aku akan menyesal. Lalu orang itu berbalik, melangkah dengan terburu-buru keluar dari ruangan yang terlihat kelam itu. Pria sombong bernama Kim Yong Hwan itu menggeleng. Apa katanya menyesal, membuatnya ingin tertawa keras-keras. Hanya perlu menjadikan caranya pun segalanya bisa dia lakukan dengan baik.